Sadaka Talks Forum edisi ke-6 malam ini kembali hadir dengan tema Anugerah Peradaban Islam untuk Nusantara dengan narasumber Penasehat Keraton Yogyakarta dan tokoh Masjid Jogokarian Ustadz Muhammad Jazir ASP dan peneliti INSIS, sejarawan dan pengurus PP Persis Dr. Tiar Anwar Bakhtiar. Hadirin dan pemirsa, kita sambut moderator Sadaka Talks Forum, Bang Afwan Riyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa sekalian Sadaka Talks Forum yang berbahagia. Alhamdulillah berbahagia sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam Sadaka Talks Forum edisi yang ke-6. Dan ini adalah akhir dari trilogi peradaban Islam di Nusantara. Luar biasa. Jadi semoga Bapak, Ibu-Ibu, semua pemirsa yang mengikuti dari Sadaka Talks Forum keempat, kelima, dan 6 dapat semakin meresapi bagaimana menjadi seorang muslim di Nusantara kita yang tercinta ini, insyaAllah. Salam salam juga tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat, para kerabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Dan tentu kita sangat berterima kasih kepada para duat, para ulama yang telah jauh-jauh datang ke Nusantara untuk menyebarkan Islam sehingga pada hari ini kita bisa menjadi seorang muslim tanpa kita harus memintanya. Masya Allah, ini sebuah kenikmatan luar biasa dari Allah SWT. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai anugerah peradaban Islam untuk Nusantara. Harapan kita setelah malam hari ini kita semakin bersyukur menjadi seorang muslim di Indonesia dan bagaimana kita harus bersikap. Pada malam hari ini kita akan mendatangkan dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Ustadz Muhammad Jazir. Beliau adalah Penasehat Keraton Yogyakarta dan juga Ketua Dewan Pembina Masjid Jogokarian. Beliau akan membahas sedikit tentang peradaban Nusantara sebelum dan sesudah Islam. Dan acara hari ini bisa terlaksana karena mendapat support dari rekan-rekan kami yang berikut ini. Yang pertama adalah The Cuci. The Cuci adalah sebuah perusahaan wakaf bergerak di bidang pencucian karpet dan juga furniture. Yang ingin dicuci karpetnya ataupun furniture bisa menghubungi The Cuci melalui website serta nomor telepon yang tertera di layar. Serta parfum Salat Fardu Qalbun Salim. Ini parfumnya ada 5 macam karena setiap kita salat fardu kita memiliki menggunakan parfum yang berbeda. Parfum subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jika Bapak Ibu tertarik dengan parfum ini, agar semangat lebih mencintai sholat kita lebih khusyuk, ya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah itu. Atau menghubungi Instagram. Dan juga kami ajak Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, jika ada kelebihan dana untuk membantu program kami yaitu Sekolah Tahfidz Quran Khusus Putri Kartini. Tempatnya ada di Turki Selatan bagi para pengungsi Suriah dan juga Palestina. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang ingin membantu dapat melalui link yang ada di bawah. Ya, kitabisa.com/bantu pendirian Sekolah Quran Kartini. Ini nomor rekening untuk donasi-donasi yang lain. Berapapun donasi Anda sangat berarti bagi mereka. Bapak, ibu-ibu juga dapat menggunakan QRIS, ya, QRIS melalui QR code yang ada di sebelah kiri layar kita. Wah, ini juga jangan lupa Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, untuk kita pada hari Solidaritas Palestina Internasional, kita dapat menyaksikan konser terbesar yaitu Izzatul Islam Orkestra bertema Langkah Abadi bersama Dwiki Darmawan dan Chess Symphony Orkestra. Tiketnya hanya 50.000 sampai Oktober ini, karena kalau sudah November harganya naik. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berminat untuk nonton sama-sama di rumah bisa mengontak nomor yang tadi tertera ya. Kalau belum catat nanti kita keluarin lagi kok, tenang aja. Baik Bapak-ibu sekalian, kita akan langsung berbicara mengenai Anugerah Peradaban Islam Nusantara, dan sesi 1 ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jazir ASP.
Assalamualaikum Ustadz Jazir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi terus terang kami sangat terhormat bisa mengundang Ustadz dalam kegiatan Sedekah Talks Forum malam hari ini. Jazakumullah khair Ustadz sudah berkenan waktunya. Baik. Ustadz selaku tokoh atau ketua Dewan Pembina Masjid Jogokarian ya. Bagaimana kondisi Jogokarian sekarang Ustadz? Apakah lockdown atau bagaimana? Alhamdulillah kami tidak pernah dan mudah-mudahan tidak akan pernah lockdown. Masjidnya tetap berjalan seperti biasa. Amin. Hanya ada penyesuaian protokol kesehatan itu saja. Ya. Masih menerima ini masjid-masjid dari seluruh Nusantara untuk hadir belajar manajemen masjid. Alhamdulillah sampai sekarang masih juga banyak tamu dan memang sudah kami sediakan ya. Jadi pintu masuk tersendiri, kamar mandi, toilet dan soft sholat yang terpisah dengan warga setempat. Jadi memang sudah kita atur ya. Jadi tetap seperti biasa. Luar biasa. Memang ini manajemen Jogokarian ini menginspirasi ya, karena unik sekali. Dan juga mampu membuat masjidnya jadi lebih makmur ya. Jazakallah khair Ustaz. Baik Ustaz, malam hari ini kita mengundang Ustaz untuk berbicara mengenai peradaban Nusantara sebelum dan sesudah Islam. Ya, mungkin sedikit pertanyaan. Beberapa episode yang lalu kita juga sudah membahas sedikit tentang peradaban Nusantara sebelum Islam. Dan mungkin malam hari ini kami bisa berharap untuk mendapatkan insight yang lebih dalam Ustaz tentang apalagi terutama di Mataram ya, di mana Ustaz ini menjadi penasihat Keraton Yogyakarta. Ya. Monggo Ustaz, kami persilakan. Ya baik. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari aspek historis, Islam masuk di Nusantara, khususnya di Jawa, itu sudah pada abad ke-11 Hijriah ya. Itu 11 Masehi ya. Jadi pada abad 11 Masehi yaitu kita bisa mendapatkan satu situs ya, yaitu situs tertua tentang Islam di Indonesia, yaitu Situs Fatimah binti Maimun yang terletak di Desa Leran, Kabupaten Gresik. Itu bertarikh tahun 1082 Masehi. Jadi itu komunitas Islam masuk ke Indonesia, itu yang tertua, yang ditemukan buktinya itu tahun 1082 Masehi. Jadi pada awal abad ke-11. Nah, pada saat itu baru berupa komunitas-komunitas. Tetapi kemudian berdasarkan laporan-laporan dari komunitas yang sudah datang dan juga para musafir yang mengunjungi Nusantara ini, kemudian Sultan Muhammad I dari Turki, yaitu kakek daripada Muhammad Al-Fatih, kemudian mengirim tim duat ya, bergelombang ya. Jadi inilah yang kemudian disebut sebagai wali sana. Wali sana itu kalau saya menggunakan istilah dari Sunan Bonang. Ya, wali sana itu artinya wali yang mulia. Sana itu dalam bahasa Arab sama dengan akrom ya. Jadi wali yang dimuliakan, bukan songo. Ya, ini salah kaprahnya kemudian sering diterjemahkan sebagai wali songo yang jumlahnya 9. Padahal sebenarnya wali sana, artinya wali yang dimuliakan, yang itu bergelombang datangnya dimulai dari tahun 1401, jadi pada abad ke-14. Jadi pertama dikirim dari Turki, ya. Jadi itu kemudian Syekh Maktum Ibrahim ya ditempatkan di Gresik, ya. Kemudian bersamanya dikirim juga seorang ahli pengobatan dari Rusia, ya, Maulana Ishak.
Jadi karena menurut laporan yang diterima oleh Sultan Muhammad I itu bahwa di Yawati itu sebutan untuk Pulau Jawa pada waktu itu karena menghasilkan sewawut, yaitu biji-bijian, bahwa di Nusantara ini ya tanahnya subur, berawa-rawa, ya belum banyak tergarap dengan baik, maka dikirimlah seorang ahli irigasi, ya ditempatkan di Gresik itu untuk membangun persawahan. Jadi yang semula tanah-tanah rawa, kemudian dengan keahlian dai ini disulap menjadi tanah pertanian dan tambak, ya. Nah, sehingga masyarakat setempat merasakan manfaat kehadiran dari utusan Sultan Muhammad I ini. Karena di rawa-rawa banyak sekali penyakit karena di situ banyak nyamuk, ya. Maka kemudian disertakan ahli kedokteran, ahli pengobatan dari Rusia, Maulana Ishaq, ya. Kemudian dikirim juga seorang ahli politik dari Palestina, Muhammad Aliuddin dan Muhammad Taqiyuddin. Ya, ini ditempatkan di barat Jawa, yaitu di Banten. Nanti menurunkan keturunannya menjadi pendiri-pendiri kerajaan Banten seperti ya Sultan Ageng Tirtayasa dan lain sebagainya. Itu ada garis keturunan dari Palestina yang dikirim oleh Sultan Muhammad I dari Turki. Kemudian dikirim juga seorang ahli pertanian untuk bisa meningkatkan produktivitas penghasilan masyarakat yang bertanam padi, terutama di lereng Merapi yang sangat subur. Dikirimlah Maulana Muhammad Al-Maghribi. Ya, ini di daerah yang kita kenal dengan Jatinom, lereng Merapi bagian tenggara, dan dia mengajarkan masyarakat untuk bertani dengan baik, sehingga sampai hari ini daerah itu dikenal sebagai penghasil beras terbaik yang disebut dengan kualitas. Jadi masih lagi dikirim seorang ahli antropologi dari Mesir, ya, Syekh Ahmad Maulana Jumatil Kubro, ya, diletakkan pertama kali di atas Gunung Merapi sebelah timur, yaitu di Gunung Bibi, daerah Boyolali sekarang. Dan kemudian dia berpindah ke sebelah baratnya di Turgo, dan terakhir beliau kemudian berpindah ke pusat bekas kerajaan Majapahit di Mojo Agung dan wafat di sana sehingga dikenal sebagai Syekh Mejagung, ya. Jadi kalau kita melihat para utusan, para duats yang dikirim, ini yang pertama bahwa dakwah di Nusantara ini direncanakan, ya. Kemudian sudah disiapkan dengan bekal data, ya. Artinya tantangan apa yang akan dihadapi dalam dakwah, maka yang dikirim adalah duat-duat yang mempunyai keahlian sesuai dengan kebutuhan lingkungan pada masa itu. Ya, jadi ada ahli irigasi, ahli politik, ahli pertanian, ahli pengobatan, ya, dan juga ada seorang ahli ruqyah. Karena di Jawa ini dikenal sebagai tempatnya sihir, dikirim dari Iran, namanya Syekh Subakir dalam bahasa Jawa, tapi sebenarnya namanya Syekh Al-Baghir, ya. Syekh Al-Baghir ini masih keturunan daripada sahabat Salman Al-Farisi, ya. Jadi ini dari Iran, ya, seorang ahli ruqyah, dan ditempatkan di Gunung Tidar yang ada di daerah Magelang sekarang, sehingga Gunung Tidar itu sering disebut sebagai Pakuning Tanah Jawa. Artinya karena memang Syekh Subakir ini ahli ruqyah, sehingga para dukun, para kahin, ahli-ahli sihir yang ada di Tanah Jawa dulu semua dapat ditaklukkan oleh Syekh Subakir ini dan kemudian memeluk agama Islam. Jadi satu hal yang menjadi catatan kita, bahwa yang namanya dakwah itu terencana, terkoordinir, dan para duatsnya ini tidak sekedar berbekal pengetahuan syariah agama, tetapi mereka dibekali dengan
kemampuan teknis tentang tantangan-tantangan yang dihadapi. Ya, jadi dikirim ahli irigasi supaya dai ini bisa merubah nasib kehidupan masyarakat yang semula hanya berhadapan dengan rawa-rawa, kemudian dengan datangnya Islam diajarkan oleh para ulama itu bagaimana membuat rawa menjadi sawah, rawa menjadi tambak, kesejahteraan kemampuan meningkat, sehingga dengan sukarela mereka ini kemudian mengikuti agama Islam yang disampaikan oleh para duats. Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat cepat, agama Islam ini menjadi agama mayoritas, diikuti dari masyarakat yang paling bawah akar rumput sampai para raja. Ya, jadi itu ini catatan penting bagi kita para duats ya. Jadi kalau yang ada sekarang ini menurut saya di Indonesia itu kita belum ada dakwah menurut saya ya. Yang ada sekarang ini baru tabligh. Jadi yang ada para mubaligh. Jadi orang-orang yang menyampaikan ajaran agama Islam, balighu anni walau ayat. Tetapi tidak direncanakan, tidak dikoordinasikan. Jadi kalau Wali Sana yang dikirim oleh Sultan Muhammad I itu ada pembagian wilayah, ada pembagian tugasnya untuk membangun peradaban baru, bahwa peradaban sebelum Islam itu masih kurang mensejahterakan, datangnya Islam, kehidupannya menjadi lebih baik. Maka agama Islam itu istilah Jawanya nyokot ya, menggigit hati orang, sehingga dengan sukarela mereka meninggalkan agama lamanya dan dengan penuh keyakinan menjadi Muslim. Nah, jadi inilah perubahan peradaban yang dilakukan dengan dakwah pada awal abad ke-14. Jadi disiapkan dulu. Nah, ketika sistem Islam ya itu dirasakan rahmatnya, baru dipersiapkan tadi ahli politiknya. Ya, itu. Kemudian sudah dipikirkan ketika kemudian akan mendirikan sebuah daulah Islam, memerlukan keahlian kalau nanti ada perlawanan, maka dikirim juga Syekh Ja'far Shadiq dari Palestina, seorang panglima perang ya, yang kemudian dia berada di dekat istana Demak, yaitu di daerah Kudus. Orang menyebut Sunan Kudus, itu orang dari Palestina. Sehingga dia membangun masjid, namanya diberi nama Masjid Al-Aqsa. Ya. Kemudian nama kotanya disebut Al-Quds, orang Jawa nyebut Kudus. Gunung yang ada di dekatnya di situ disebut Muria, itu Jabal Muria itu kan gunung yang ada di dekat Masjid Al-Aqsa. Ya. Jadi itu semuanya dipindah ke sini nama-namanya itu ya. Nah, jadi itu jadi disiapkan betul. Jadi ini perubahan peradaban. Dakwah itu adalah merubah peradaban. Maka direncanakan, ditunjuk ya pemetaan wilayahnya, kemudian ditempatkan orang yang sesuai dengan keahliannya. Nah, sekarang ini di dunia kita ini yang ada adalah para mubaligh, bukan para dai. Yaitu tidak melakukan dakwah tapi melakukan tabligh. Jadi hanya menyampaikan ini ayat, ini hadis, maksudnya begini. Tetapi tidak secara terencana membangun sebuah peradaban, merubah peradaban itu menjadi yang dikehendaki. Ya. Jadi inilah perbedaan dakwah dan tabligh. Jadi itulah kalau kita belajar pada masa transisi dari peradaban sebelum Islam, yaitu peradaban Hindu, Buddha, kemudian masuk pada peradaban Islam, sehingga peradaban yang secara teknologi itu Hindu dan Buddha itu cukup maju karena kita tahu ya bagaimana Wangsa Sanjaya pada abad ke-8 sudah mampu membangun Candi Sewu ya, Candi Prambanan, yang peninggalannya masih bisa kita saksikan hari ini. Kemudian Wangsa Selendra yang Buddha mendirikan Candi Borobudur ya.
Kemudian mereka ini Buddha dan Hindu dari negara asalnya berperang di India sana. Nah, di sini terjadi perkawinan antara anak dari Wangsa Sailendra yang Buddha dengan Wangsa Sanjaya yang Hindu, menikah antara agama Buddha dan Hindu, maka mereka membuat candi sebagai persembahan perkawinan dua agama. Dibuatlah Candi Plaosan. Nah, disitulah tertulis ungkapan yang sekarang menjadi semboyan kita itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa itu berasal dari bagaimana bangsa yang datang dari India itu, mereka di negara asalnya di India sana berperang. Ketika mereka membangun kerajaan di Indonesia ini, mereka bisa mengikat persaudaraan, sehingga dibuatlah candi tempat ibadah yang merupakan kombinasi ya candi Hindu ya candi Buddha, sehingga dua keluarga yang berbeda agama ini bisa beribadah bersama-sama dalam satu bangunan. Nah, itulah yang kemudian ditulis dalam Negara Kertagama, ya, itu menjadi Tanhana Dharma Mangrowa Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sejarah dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bagaimana percampuran antara agama Hindu dan Buddha, ya, antara Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra ini, itu diabadikan di dalam candi yang bercorak Hindu sekaligus Buddha, itu ada di Jogja namanya Candi Plaosan, ya. Ini kalau para ahli sejarah dan peradaban banyak belajar di situ. Ya, jadi kalau kita bisa melihat bahwa peradaban sebelum Islam, kalau dari sisi teknologi dan lain sebagainya, itu mereka sudah cukup maju. Tetapi dalam tata sosial kemasyarakatan, mereka masih dirasakan menyisakan kelas-kelas sosial, karena kita tahu adanya kasta. Maka Islam datang, itu masuk melalui pinggiran, tidak langsung di jantung kerajaan, tetapi dimulai dari wilayah pesisir di timur tadi, daerah rawa-rawa, ya, pesisir utara Jawa itu, ya, disitulah kemudian dai yang ditempatkan di situ membangun kemakmuran dan kesejahteraan, ya, jadi merubah rawa menjadi persawahan dan tambak-tambak yang produktif. Nah, berita tentang rejo atau kemakmuran wilayah karena datangnya orang Islam ini menyebar, sehingga orang pada datang belajar pada dai ulama yang membangun kesejahteraan ini, dan menyebarlah kemudian di tempat lain. Ada problem kesehatan, dikirimlah ahli kesehatan Maulana Ishaq, ya. Ya, kebetulan pada saat itu Raja Menak Semuyu dari Kerajaan Blambangan punya putri yang cantik, dia menderita sakit tidak sembuh-sembuh. Nah, alhamdulillah Maulana Ishaq itu bisa menyembuhkan putri raja itu dan akhirnya diambil menantu. Ya, nah disitulah kemudian Islam bisa berada di dalam istana, karena langsung dai kita karena berhasil menyembuhkan penyakit putri raja itu kemudian menjadi menantu raja. Jadi dari atas dari bawah itu ya struktural kultural itu dibangun. Inilah kelebihan dakwah yang dipersiapkan, karena memang Islam itu membangun peradaban. Jadi bukan sekedar mengirim para mubaligh, tetapi mengirim para duat, ya, mengirim para dai yang akan membangun sebuah peradaban. Nah, jadi saya kira inilah yang kita harus tiru, ya. Hari ini hampir lembaga-lembaga dan perguruan tinggi Islam tidak menyiapkan dai, hanya menyiapkan duat, ya, dan fuqaha, ahli-ahli fikih, tetapi tidak menyiapkan para ahli, ya, dakwah yang membangun sebuah peradaban, menunjukkan bahwa ini loh, kalau Islam datang menjadi lebih baik, ya, sehingga Islamnya di Nusantara ini menjadi sangat kuat. Bayangkan, ya, dalam waktu yang sangat singkat, ya, dari kalangan istana sampai rakyat jelata meninggalkan agama lama dan kemudian memeluk agama Islam, dan bahkan sampai hari ini, ya, artinya sudah
berapa abad, dari abad ke-14 sekarang sudah abad ke-21 ya. Itu Islam masih menjadi mayoritas di Indonesia. Cuman hari ini karena tidak adanya aktivitas dakwah, yang banyak aktivitas tabligh, ya, bahkan kemudian yang terjadi kadang-kadang perbedaan pandangan fikih yang disampaikan oleh para mubaligh ini bisa mengganggu harmonisasi kehidupan masyarakat, ya, sehingga muncullah berbagai friksi di masyarakat yang kemudian ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Nah, disitulah kelemahan daripada para pelaku penyebar agama, para mubaligh hari ini, ya, karena tidak menyiapkan sebuah perubahan peradaban. Nah, jadi kita bisa melihat ya, jadi sebelum datangnya Islam, ya, sistem sosial dianggap tidak adil, tidak egaliter. Islam datang membangun semangat kebersamaan, musawah, ya. Semua orang sama di hadapan Allah, di hadapan Tuhannya. Ya. Nah, itu diterima dari kalangan paling bawah. Kemudian kalangan atas tidak bisa menolak karena kedatangan para dai ini membawa peradaban baru yang memang memakmurkan dan mensejahterakan, ya, itu. Sehingga ketika mau mendirikan sebuah daulah, ini supaya tidak menimbulkan kegoncangan sosial di dalam masyarakat dengan kegoncangan sosial yang besar, maka para duat yang datang, ya, dari berbagai negara di dalam kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmani itu meminta putra setempat, ya, yaitu kebetulan Raja Majapahit terakhir, Bre, ya, Kertanegara atau yang dikenal Brawijaya V, itu menikahi seorang perempuan Muslim Tionghoa, anak daripada duta besar dinasti Ming di Majapahit, namanya Ma Hongfu. Dia punya anak perempuan cantik Muslimah namanya Xiu Banji. Nah, maka kemudian Brawijaya V ini menikah dengan Xiu Banji. Dan ketika Xiu Banji ini hamil, dia dihadiahkan kepada Syah Bandar Palembang yang bernama Aryo Damar, ya. Dan Aryo Damar ternyata sudah tersentuh dakwah sehingga dia berganti nama Aryo Abdullah atau Aryo Dilah, ya. Nah, maka anak dalam kandungan Xiu Banji ini ketika lahir, ya, karena dia seorang putri Tionghoa, ya, cucu dari duta besar dinasti Ming dari suku Yunan, maka diberi nama dalam bahasa Yunan, ya, namanya Jinbun. Orang Jawa menyebut Panembahan Jinbun. Jinbun itu dalam bahasa Yunan berarti kesatria perkasa. Nah, ketika Jinbun ini sudah belajar Islam, memasuki masa remaja, dia diberitahu oleh Aryo Abdillah bahwa sesungguhnya dia anak kandung dari Raja Majapahit. Maka dia diberi kesempatan untuk menjumpai ayah kandungnya, dan ketika ketemu, ya, diterima dengan baik oleh Brawijaya dan diberi nama Aryo Sumangsang. Kemudian dia diberi hadiah tanah di pesisir utara, namanya Glagahombo, ya. Kalau dilihat dari namanya Glagahombo itu adalah ladang alang-alang yang luas di pinggir pantai. Nah, kemudian ini Aryo Sumangsang ini membersihkan ladang alang-alang itu, membangun kota yang diberi nama Demak Bintoro. Nah, nanti para wali, para duat yang datang dari negara-negara luar itu kemudian mengangkat Aryo Sumangsang ini menjadi sultan pertama, diberi gelar Al-Fatah, sang pembuka, ya, sang pembuka kerajaan Islam di wilayah Nusantara. Jadi dipertimbangkan bahwa supaya tidak ada kesan bahwa kemudian orang asing yang menjadi raja, maka didudukkanlah, ya, putra Raja Majapahit, ya, meskipun itu dari bukan putra permaisuri, untuk menjadi sultan pertama yang memegang agama Islam.
Jadi peradaban itu benar-benar disiapkan karena ada ahli politik, ada panglima perang, ada ahli pertanian, ada ahli antropologi, ya. Tim Duats yang disebut Wali Sana ini memang tim yang sangat lengkap, disiapkan untuk membangun peradaban baru, merubah peradaban lama Nusantara ini menjadi Nusantara yang Islam, ya. Nah, itu nanti dilanjutkan oleh generasi sesudahnya, yaitu putra-putri yang datang dari daerah lebih singkat, karena pada waktu itu Turki sudah harus menghadapi pergerakan dari bangsa-bangsa Eropa, berhadapan dengan Portugis, berhadapan dengan Spanyol, dan lain sebagainya. Maka kemudian para wali sana ini menumbuhkan penerusnya, yaitu dari putra-putra lokal, putra daerah, ya. Jadi misalnya waktu itu ada datang dari daerah Burma, yaitu namanya Bong Swiho. Bong Swiho itu anak gubernur Burma dari dinasti Ming, dia seorang putra Tionghoa, pergi haji, ya. Kemudian dia bertemu dengan utusan dari khalifah di Turki, kemudian ditugaskan, sudah pulang ke Burma untuk ke Tanah Jawa, melengkapi para duat yang sudah berangkat dulu. Dia berganti nama Raden Rahmat. Nah, ketika menghadap Raja Majapahit diberi tanah di Ampel, Gento, maka orang Jawa menyebut Sunan Ampel, ya. Nah, dia membawa istrinya, seorang Tionghoa juga, yang lahir di Manila, Filipina, maka disebut Nyi Gede Manilo, ya. Nah, maka punya anak yang pertama, ya, diberi nama Bonang, ya. Nah, itu disebut Sunan Bonang, ya. Jadi itu sudah lahir di sini, ya. Kemudian putra Adipati Arya Welwatekto, Adipati Tuban, ya, di masa Majapahit, dia memperistri seorang muslimah muslim yang bernama Gang Engcu. Nah, Gang Engcu menikah dengan Arya Welwatekto ini, melahirkan seorang anak laki-laki, diberi nama Gan Sicang. Nah, Gan Sicang inilah, ya, anak keturunan Jawa Tionghoa, anak campuran ini di masa remajanya suka mengikuti Jung. Jung itu kapal-kapal dagang Cina yang besar, belajar teknologinya. Nah, kemudian anak ini belajar kepada Sunan Ampel, menjadi muridnya, kemudian berganti nama Raden Masahid, ya. Raden Masahid ini kemudian kita kenal sebagai Sunan Kalijogo. Jadi itu sudah dai-dai lokal yang lahir dari Bumi Putra, itu pada generasi wali tanah yang berikutnya. Itu sudah berbeda, ya, generasi. Jadi ada yang meninggal diganti, cuma munculnya sekarang ini banyak legenda bukan sejarah, sehingga Wali Songo itu ya Songo itu, padahal Wali Songo itu jumlahnya banyak. Wali Sana itu ya orang-orang yang memang dulu disiapkan untuk membangun sebuah peradaban baru yang menunjukkan Islam itu adalah rahmatan lil alamin, merubah tata sosial menjadi lebih baik, merubah kesejahteraan menjadi lebih baik, ya. Dan akhirnya seluruh rakyat di Nusantara ini memilih berganti agama kepada Islam. Jadi saya kira inilah kesimpulan yang perlu saya sampaikan karena keterbatasan waktu, bahwa saatnya kita kembali berdakwah, tidak hanya bertabligh. Yang harus kita bangun adalah para da'i, bukan para mubaligh. Mereka yang mempunyai kemampuan untuk membangun sebuah rekayasa peradaban, bekerja teamwork, terencana dengan bagus, ya. Nah, sehingga ya Islam itu diterima dengan gembira, bukan diterima dengan reaksi penolakan, karena memang disiapkan inilah Islam, agama yang akan membawa kehidupan lebih baik. Nah, jadi ini yang saya kemukakan, mudah-mudahan bahasan singkat itu menjadi inspirasi, tapi kalau kita nanti mau mendalami ya kita berdialog, kalau ada waktu tinggal kita lanjutkan saja dengan dialog-dialog ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair
Ustadz Jazir luar biasa ya. Ini kita belajar sedikit sejarah tentang Wali Songo yang beliau luruskan sedikit. Ya, Wali Songo itu bukan Songo tapi Thana. Ya, tapi artinya para aulia, para wali yang mulia. Jadi jumlahnya nggak harus 9 ya, bisa lebih dari itu insyaallah. Dan tadi beliau sebutkan nama-nama yang mungkin juga kita mungkin sebagian baru kenal ya, seperti Maulana Al-Maghribi gitu ya, atau Maulana Ishaq dan lain sebagainya yang kita belum kenal dalam pembacaan mengenai Wali Songo. Sekali lagi jazakallah khair Ustadz Jazir. Dan nanti kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana peradaban Islam di Nusantara sebelum, atau peradaban Nusantara sebelum Islam, serta kehadiran para Wali Songo ini melalui sesi tanya jawab insyaallah. Satu hal juga yang menarik bahwa Islam itu menjadi sebuah solusi seharusnya, bukan hanya menjadi, atau dakwah Islam itu menjadi solusi, bukan hanya menyampaikan ayat-ayat Allah secara letterlek, tapi bagaimana dia bisa menjadi solusi bagi peradaban. Sebagaimana juga doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bukan hanya dimensi akhirat, namun juga kita bisa menjadi solusi bagi dimensi duniawi bagi seluruh masyarakat. Dan juga terima kasih kepada seluruh sponsor atau mitra-mitra yang telah memberikan supportnya bagi acara ini, yang itu pertama The Cuci, sebuah perusahaan wakaf yang bergerak pada pencucian karpet dan juga furniture. The Cuci bersih setiap waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan menghubungi website serta nomor yang ada di layar untuk bisa dicuci, dibersihkan karpet dan juga furniture. Dan yang kedua juga dari parfum Qalbun Salim, parfum salat fardu, sahabat setia solat Anda, ya, sehingga kita solat bisa percaya diri karena bau kita wangi. Sebagaimana juga sunnah Rasulullah SAW kalau masuk masjid dalam keadaan yang bersih dan wangi. Silakan hubungi nomor yang tertera di layar Anda. Juga kami ajak para pemirsa sekalian untuk mari kita sama-sama mensupport Sekolah Tahfidz Quran Putri Kartini yang akan kita dirikan bagi para pengungsi Palestina dan Suriah di kawasan Turki Selatan, perbatasan Turki dengan Suriah, melalui link yang ada di bawah itu, kitabisa.com/bantu pendirian Sekolah Quran Kartini. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang ingin berdonasi, semoga membawa keberkahan bagi kita semua, bisa melalui nomor-nomor rekening yang tertera di sini, atau men-scan QR Code yang ada di sebelah kiri layar kita. Serta jangan lupa pada Hari Solidaritas Palestina Sedunia, kita akan menggelar Izzatul Islam Orkestra bertema Langkah Abadi bersama Dwiki Darmawan Izzatul Islam serta Chess Symphony Orkestra, sebuah orkestra yang terdiri dari para musisi-musisi terkenal dari berbagai bangsa. Silakan hubungi nomor yang tertera berikut. Sekali kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khair jazak kepada seluruh yang sudah membantu kegiatan kita sehingga bisa berjalan dengan baik, serta juga para pembicara. Semoga Allah berikan keberkahan, dan juga kita sama-sama berdoa semoga wabah ini segera berlalu dan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.